Selamat pagi anak-anak yang hebat. Selamat bertemu kembali dengan Bu Tanti. Bu Tanti harap kalian dalam keadaan sehat hari ini, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita nanti akan belajar tema 1, subtema 3. Ya. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar pembelajaran 3, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 4. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan lancar dan kalian bisa memahami materi pembelajaran hari ini. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Bersama-sama Nana, Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan darimu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan-bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, tetap semangat. Nah, kita sudah berdoa, kita sudah mohon penyertaan Tuhan. Untuk selanjutnya kita sebelum memulai, kita masih pemanasan dulu ya anak-anak ya. Kita akan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Pasti semuanya sudah bisa ya anak-anak ya. Bu Tanti yakin kalian anak-anak hebat. Lagu-lagu wajib pasti kalian bisa. Indonesia Raya kemarin kita sudah belajar ya anak-anak ya, sudah menyanyikan. Kemudian ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita akan mulai belajar lagi Ibu Kita Kartini. Kita mulai ya anak-anak ya. Semangat, ayo duduknya yang tegak. Oke. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih anak-anak, kalian menyanyi dengan begitu baik, begitu lancar ya anak-anak ya. Sudah semangat, hati kita sudah gembira karena kita sudah berdoa dan menyanyi. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar pembelajaran yang keempat. Pembelajaran keempat, kita ada 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia.
Ada 2 kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Muatan pelajaran yang kedua adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Ada 4 kompetensi yang akan kita pelajari. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kompetensi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. 2. Siswa mampu menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. 3. Setelah membaca komik tentang penerapan sila Pancasila, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan dan hewan. Siswa mampu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan dan hewan. Inilah tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan masuk ke pembelajaran. Materinya adalah penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar, kita mengulang kembali ya, dan diharap sudah hafal. Kalau ini sudah semua sila yang ada. Kalau sebelum-sebelumnya sila pertama, sila kedua sampai sila yang ke-5. Nah, PPKN di sini belajarnya tentang Pancasila. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila khususnya terhadap hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ya, ini misalnya kita menyayangi hewan peliharaan seperti yang ada pada gambar ini. Seorang anak perempuan yang memberikan makan kepada hewan peliharaannya yaitu kucing. Ini merupakan pengamalan sila yang pertama ya, karena menghargai ciptaan Tuhan di sini ya. Oke, selanjutnya. Perhatikan penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Yang pada gambar di sini kamu perhatikan ya. Atau gambar ini ada hewan. Ada anak laki-laki. Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Itu sila yang pertama. Lalu sila yang kedua, merawat hewan peliharaan yang sakit. Yang sila ketiga, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Ya, kita punya berbagai macam hewan khas Indonesia. Sila yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Misalnya minggu ini siapa yang bertugas memandikan, siapa yang bertugas membersihkan kandang, ya, dan siapa yang bertugas membawa ke salon hewan supaya hewannya bau harum cantik ya, atau dipandang indah seperti itu. Kemudian sila kelima, membagi tugas merawat hewan dengan adil ya, sesuai dengan usianya. Itu biasanya di keluarga. Ya, ini penerapan sila-sila Pancasila dalam merawat hewan peliharaan. Nah, di sini Bu Tanti tampilkan sebuah komik ya, pendek atau cerita bergambar yang pendek. Seorang anak laki-laki
Ya, di sini sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila-sila Pancasila. Kalau kamu perhatikan, apakah dia sudah menerapkan sila-sila Pancasila dengan melihat gambar urutan gambar ini yang pertama. Ya, ini lihat ada burung ya, anak ya, burung yang ada yang menembak atau dengan ketapel itu mainan anak-anak ya. Anak ketapel ini plak jatuh burungnya mungkin. Kemudian Edo pada saat itu sedang melintas. Lalu dia, ya ampun, kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya ya. Mungkin induknya tidak ada ya, dia terjatuh. Kemudian Edo berkata, dalam hati aku harus mengembalikannya ke sarangnya. Nah, sarangnya di atas pohon ini anak-anak ya. Nah, burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Ya. Lalu Edo berinisiatif mengambil anak burung ini. Setelah itu, Edo mengembalikannya ke sarangnya ini. Lalu berkata, selamat beristirahat burung kecil. Ya, pasti burungnya juga senang ya anak-anak ya. Nah, ini pendapatmu bagaimana anak-anak? Pasti semua bilangnya baik ya. Baiknya karena apa? Nah, banyak hal yang bisa kita lihat. Edo menerapkan sila pertama. Mengapa? Karena dia menyayangi anak burung tersebut. Dia mengasihi makhluk ciptaan Tuhan. Tidak hanya sila ke-1 anak-anak. Sila kedua juga diterapkan oleh Edo. Apa coba? Iya, Edo menolong dan mengembalikan anak burung ke sarangnya. Nih. Lalu penerapan sila yang ketiga, Edo juga diterapkan di situ. Apa? Karena dia bangga terhadap keragaman hewan yang ada di Indonesia. Lalu, ya, inilah tadi sedikit pengamalan yang dilaksanakan oleh Edo dengan cerita komik tadi. Sebenarnya kalau kalian tatap muka di sekolah, itu pasti akan membuat komik juga anak-anak yang berdasarkan sila-sila Pancasila bersama dengan teman satu kelompok gitu ya. Nah, di sini Bu Tanti ada contoh lagi yang lain. Ini ada di buku mosaik kalian anak-anak ya. Penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah. Ini ada di buku mosaik kalian halaman 129. Ya, halaman 129 mosaik 6A. Penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah. Ini ada sebuah cerita. Ya. Hana tinggal bersama kakek dan nenek. Rumah kakek Hana memiliki halaman yang luas. Kakek memanfaatkan halaman tersebut untuk berkebun. Hari ini kakek akan menanam pohon mangga. Bibit pohon mangga diperoleh dengan mencangkok pohon mangga milik Paman Rudi. Selain itu, kakek juga menanam singkong dengan cara stek batang. Nenek menanam tomat, terung, dan cabai dengan cara menyebarkan biji. Ada juga kentang yang ditanam dengan umbi akar. Hana menanam bunga mawar, melati, bunga matahari, dan lidah buaya. Halaman rumah kakek Hana terlihat hijau dan indah. Itu semua adalah cara keluarga Hana mensyukuri keragaman tumbuhan. Hana dan keluarganya memiliki tanaman kesukaan yang berbeda. Meskipun demikian, Hana dan keluarganya bekerja sama dan tolong-menolong untuk merawat taman. Mereka merawat tanaman yang baik. Cara yang mereka lakukan adalah menyiram, memupuk, mencabuti gulma, dan memotong daun dan ranting yang kering. Hasil panen sayuran dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Nenek suka memasak sayur bayam dan daun singkong. Nenek juga suka membuat olahan dari singkong. Keluarga Hana melakukan panen dan memasaknya secara bersama-sama. Hasil panen juga dibagikan kepada tetangga. Ya, ini adalah contoh bacaan di buku mosaik kalian. Ya.
Dari bacaan ini, kalau saya perhatikan, saya pahami ada pengamalan sila-sila Pancasila, ya, dari sila ke-1 sampai sila ke-5, ya. Nah, kita akan lihat berdasarkan bacaan ini. Nah, pasangkan antara sikap dengan simbol Pancasila. Ya, Hana memberikan pupuk pada tanaman. Kira-kira ini mengamalkan sila keberapa ya anak-anak ya? Ada yang bisa menjawab? Memberikan pupuk berarti kan memberikan makan ya anak-anak ya? Ya, kira-kira apa? Iya, pinter. Ini adalah pengamalan sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kakek menanam pohon dan Hana menyiram pohon. Berarti ini apa? Merawat ya anak-anak ya? Iya, pengamalan sila yang ketiga. Apa? Persatuan Indonesia. Ya, sengaja Bu Tanti pakai lambang-lambangnya, kira-kira kalian hafal atau tidak ya? Kemudian yang ketiga, nenek membagi-bagikan hasil panennya, yaitu sayurannya, kepada tetangga. Kira-kira pengamalan sila yang keberapa ya anak-anak ya? Kalau kita memberikan rezeki yang kita punya untuk orang lain. Iya, pengamalan sila yang kedua. Ya, rantai emas kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kakek berdiskusi untuk menentukan jenis pohon yang di halaman depan. Nah, kira-kira berdiskusi. Iya, pasti bisa semuanya. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, sudah kalau yang terakhir nggak usah dipilih, ya nggak usah bingung memilih kok, nggak usah milih. Pasti jawabannya yang padi dan kapas, karena kakek, nenek, dan Hana merawat tanaman di kebun bersama untuk kesejahteraan, ya, yaitu sila ke-5, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini contoh ya anak-anak ya, berdasarkan bacaan tadi kita bisa ambil ada contoh yang menerapkan pengamalan sila-sila Pancasila dari sila ke-1 sampai sila yang ke-5. Nah, karena pembelajaran sudah selesai untuk PPKN tentang nilai-nilai Pancasila, kalian bisa cari yang lain loh anak-anak ya. Tidak harus terpancang seperti yang ada dalam materi, bisa cari contoh yang lebih banyak lagi. Nah, tugas PPKN hari ini adalah, kalau yang sudah mempunyai bukunya, ada di buku Mosaik 6A, halaman 130. Ya. Di situ ayo bereksplorasi. Kalian diminta memberikan tanda centang, setuju tidak setuju. Nah, kalau tidak setuju, nah sikap yang sesuai yang harus seperti apa? Ya, harus seperti apa? Ya, kalian utarakan di sini, buatlah tabelnya di sini. Kalau yang sudah punya mosaik bisa langsung. Kalau yang tidak, ini bisa ditulis dulu. Ya, bisa ditulis dulu. Ya, ini ya. Nah, ini yang nomor 5, kekurangannya nih. Temanmu mencemooh rasa buah mangga dari kebunmu. Ya, rasa buah mangga dari kebunmu ini. Temanmu mencemooh rasa buah mangga dari kebunmu. Sudah dikasih tapi temanmu mencemooh. Nah, kamu setuju atau tidak setuju? Yes. Nah, kalau misalnya setuju, ya kita tidak mengisi sikap yang sesuai. Nah, sikap yang sesuai kalau jawaban kamu tidak setuju. Kalau jawaban kamu tidak setuju. Begitu ya. Baik anak-anak, ini tugas hari ini yaitu PPKN. Nah, sudah siap ya? Sudah siap. Aduh, gimana sih? Ya, maksudnya sudah paham semuanya?
Apabila belum paham, kalian bisa tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Ya, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Masih sama seperti pembelajaran sebelumnya, masih bicara tentang simpulan. Kita menuliskan simpulan dari sebuah teks. Ya, dengan memperhatikan pokok permasalahannya atau intisarinya dari teks tersebut. Atau kalian bisa mencari ide pokoknya dulu ya Nana ya. Atau mencari informasi-informasi penting dengan membuat kalimat tanya. Ya, masih ingat kata tanya yang digunakan? Iya, dengan singkatan adik Simba. Ya, adik Simba. Kemudian setelah itu kita bisa menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Kalimat yang sederhana. Gunakan kosakata baku dalam kita menuliskan simpulan itu. Penggunaan kata hubungnya yang tepat ya. Jangan sampai penggunaan kata hubungnya salah, nanti membuat persepsi atau pandangan orang yang membaca salah ya. Tidak sesuai dengan keinginan penulisnya. Begitu anak-anak. Ya, ini. Nah, masih di buku mosaik kalian. Bu Tanti ambil contoh itu di halaman 131, 132 di situ ya. Ini ada sebuah bacaan yang berjudul Daun Payung. Nah, kita nanti akan mencari mungkin ide pokoknya atau gagasan pokoknya atau bisa jadi kesimpulannya juga bisa ya. Kita baca terlebih dahulu anak-anak. Daun payung. Salo, daun sang, daun payung atau daun raksasa merupakan jenis tumbuhan palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Di Indonesia, tumbuhan yang hanya memiliki daun yang besar ini disebut daun payung. Tanaman ini dikenal dengan daun salo. Itu sebutan untuk di Kepulauan Riau. Dan di Sumatera disebut daun sang. Daun raksasa termasuk tanaman palem dan merupakan salah satu tanaman di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Kamu dapat menjumpai tanaman ini di daerah Aras Napal, dekat dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Daun payung adalah tanaman yang tumbuh tunggal dengan daun yang sangat besar dan bisa memiliki panjang antara 3 hingga 6 meter dan lebar 1 meter. Jika diperhatikan dari jarak jauh, tanaman ini terlihat seperti tidak mempunyai batang. Hal ini disebabkan kecilnya batang dari tanaman ini dan terlalu besar ukuran daunnya. Daun sang memiliki daun yang berwarna hijau, tepian daun yang berduri dan keras, bercuping kecil, serta memiliki pangkal dengan urat ke pokok daun. Tekstur daun payung ini sangat kuat dan mengkilat seperti daun kelapa. Bentuk daun yang meruncing ke ujung dan pangkal daun melebar di bagian tengah daun. Tanaman raksasa ini juga memiliki bunga yang tumbuh pada ketiak daun, berbentuk tegak dan berwarna putih lunak. Daun raksasa memiliki buah dengan tekstur kasar dan ditutupi benjolan seperti gabus yang membentuk kerucut. Bentuk dari tanaman raksasa ini cukup indah dan banyak yang menanamnya untuk hiasan taman. Namun, karena habitatnya yang berada di tempat-tempat lembab dan kurang akan sinar matahari, membuat tanaman ini susah untuk dijadikan tanaman hias di pekarangan rumah.
Tanaman ini akan tumbuh subur di hutan tropis dengan tumbuh di antara pohon-pohon yang rindang sehingga tidak langsung terkena sinar matahari. Nah, teks bacaan ini memuat banyak sekali fakta, anak-anak ya. Memuat banyak sekali ide-ide pokok atau gagasan-gagasan pokok yang bisa kita jadikan sebagai informasi untuk kita. Termasuk untuk Bu Tanti ini juga suatu pengetahuan hal yang baru, anak-anak ya, daun payung. Nah, pertanyaan ada 2. Manakah kalimat yang memuat fakta? Lalu apa kesimpulan dari masing-masing paragraf? Kalau kamu tadi perhatikan sekitar ada 1, 2, 3, 4, ada 5 paragraf. Ya. Ada 5 paragraf. Tapi di sini Bu Tanti tidak akan menuliskan semuanya. Bu Tanti hanya mencontohkan sedikit. Selanjutnya kamu buat sendiri ya di rumah. Buatlah rangkuman. Ya, tadi PPKN juga kalian bisa buat rangkumannya. Kemudian ini bahasa Indonesia juga bisa buat rangkumannya. Kalian yang sudah punya buku mosaik bisa dibuka, diulang lagi ya. Ini ada beberapa contoh yang merupakan kalimat fakta. Yang pertama, daun payung atau daun raksasa merupakan jenis tumbuhan palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Karena ini berdasarkan kenyataan ya, anak ya, fakta. Lalu yang kedua, tanaman daun payung memiliki sebutan berbeda di daerah lain, seperti daun salo di Kepulauan Riau dan daun sang di Sumatera Utara atau Sumatera. Yang ketiga, tanaman daun payung dapat dijumpai di daerah Aras Napal, dekat dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Yang keempat, daun payung adalah tanaman yang tumbuh tunggal dengan daun yang sangat besar dan bisa memiliki panjang antara 3 hingga 6 meter dan lebar 1 meter. Ini berdasarkan fakta ya, anak ya. Yang kelima, daun sang memiliki daun yang berwarna hijau, tepian daun yang berduri dan keras, bercuping kecil, serta memiliki pangkal dengan urat ke pokok daun. Ini contoh sedikit anak-anak ya. Kalian bisa cari menemukan yang lain juga ada di situ fakta-faktanya. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan sebenarnya dari fakta-fakta ini kita bisa sebagai acuan kita untuk membuat kesimpulan atau baca kembali ya. Contoh untuk paragraf yang pertama, daun payung adalah tanaman yang memiliki daun yang besar ya. Ini kesimpulannya paragraf yang pertama. Lalu paragraf yang kedua, daun payung merupakan salah satu tanaman di Indonesia yang bisa dijumpai di Taman Nasional Gunung Leuser. Paragraf yang ketiga, ciri-ciri daun sang antara lain tanaman yang tumbuh tunggal dengan daun yang sangat besar dan bisa memiliki panjang antara 3 hingga 6 meter dan lebar 1 meter. Ini contoh. Selanjutnya kalian bisa mencari sendiri paragraf keempat dan paragraf yang kelima. Itu ya anak-anak ya. Maka dengan berakhir kesimpulan, maka berakhir untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia anak-anak. Nah, kita selalu bicara kesimpulan untuk tema 1 ini anak-anak ya. Ide pokok, kemudian gagasan pokok. Nah, kalian harus bisa. Kalian bisa mencari ide pokok di awal, itu bisa dibaca pada awal kalimat setiap paragraf, itu sudah bisa. Lalu kita singkatkan, kita padatkan menjadi ide pokoknya. Kesimpulannya bisa kita ambil seperti itu. Intisarinya apa? Membicarakan tentang apa? Gitu ya anak-anak ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini kalian semakin memahami. Ya, kita ulas sedikit. Tadi pada awal PPKN kita belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila yang ke-5. Lalu pengamalan seandainya ada kita memelihara hewan yang menunjukkan pengamalan sila-sila Pancasila yang mana tadi sudah ya anak-anak ya.
Kemudian ada komik tadi, ada cerita bergambar secara singkat tentang Edo yang menolong anak burung yang jatuh. Itu juga merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Itu yang PPKN. Kemudian yang bahasa Indonesia, Nana, bahasa Indonesia, kalian tentang simpulan. Tadi kalian sudah membaca tentang daun payung. Bagaimana simpulan yang baik itu juga sudah dibicarakan sebelumnya, sudah diberitahukan sebelumnya, ya. Lalu ini tadi bagaimana kita menemukan kalimat pada bacaan yang memuat fakta. Kemudian kesimpulannya bagaimana, ya. Baik anak-anak, kita selesai pembelajaran hari ini. Semoga kalian masih setia, masih mau mengikuti pembelajaran dengan semangat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Bersama-sama, Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik, dan semoga Engkau beri kelancaran dalam usaha-usaha kami di sekolah, ujian, dan ulangan yang akan kami tempuh. Berikanlah kemudahan dalam kami menjawab soal-soal yang akan kami hadapi. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang, maaf. Terlalu bersemangat jadinya selamat pagi terus ya anak-anak ya. Oke, selamat siang. Tetap patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir supaya tetap bersih. Pakai masker jika keluar rumah. Apabila tidak perlu jangan keluar rumah anak-anak ya. Makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, jaga jarak. Oke anak-anak, terima kasih pembelajaran hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati.